sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa. Saya persilakan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari Ibu Guru serta teman-teman sekalian, sebelum kita belajar Al-Quran ini kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi ini, dari rumah hingga ke sekolah ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau belajar, kiranya Tuhan jaga kami, melindungi kami dari awal pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, ini saya doa yang banyakkan kehendak-Mu melalui putra Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Dulu persilakan kalian berdiri. Iya, jadi sebelum kita masuk dalam materi kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan jiwa nasionalis anak-anak juga kepada ibu. Kita akan menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, anak-anak silakan berdiri, kita akan menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, bendera pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airmu. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kalian semua, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Andrianus. Ada Ibu. Albertina. Hadir Ibu. Antonetta. Hadir Ibu. Kita akan baca bersama-sama tujuan pembelajaran. Jadi setelah kegiatan pembelajaran beserta didik dapat yang pertama baca bersama-sama Mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga berdasarkan pengamatan di lingkungan sendiri. Yang kedua, Menjelaskan interaksi antar wilayah. yang ketiga, Menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. jadi kita akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 7 orang, 6 orang, ada yang 5 orang. Jadi yang suka menggambar coba angkat tangan. Yang suka menggambar 1, 2 duduk di sebelah sana. Yang berperan sebagai nenek, yang berperan sebagai ibu, yang berperan sebagai anak, yang berperan sebagai kakek, yang berperan sebagai ayah. Ya, jadi peran ini peran saja ya. Jadi walaupun teman-teman kalian perempuan, tapi peran bukan siap peran. Ya, yang belakang juga
Ada yang tahu apa ini? Sebuah Keluarga. foto atau gambar keluarga. Jadi tema tadi kita itu keluarga awal kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 7. Tahun ini adalah tahun pertama kalian masuk di SMP. Tetap dijaga semangatnya ya. Dan untuk pembelajaran pertama kita di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah nanti sebenarnya mengikuti 4 tema. Nah, untuk tema pertama ini kita fokus dulu ya, itu tentang keluarga awal kehidupan dengan sebab ya keberadaan diri untuk keluarga. Sebagai pembelajaran yaitu mendeskripsikan sejarah asal usul keluarga berdasarkan pengalaman dan lingkungannya sendiri. Kedua, membahas interaksi antar wilayah. Ketiga, menggunakan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keempat, menganalisis pengaruh keluarga dan masyarakat terhadap pembentukan karakter dan budaya hidup. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas, apakah biasanya kalian sudah melakukan kegiatan menyapu setiap hari? Atau misalnya kalian membantu kedua orang tua ketika sedang membersihkan rumah atau mencuci piring? Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut yang dikerjakan oleh kalian secara berulang kali, ini dapat menjadi yang suka menggambar, silakan kalian tuangkan silsilah keluarga dalam bagan atau pohon keluarga. Silakan silsilah ya, silsilah keluarga mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, kemudian sampai kalian. Kemudian yang suka bercerita, silahkan tuangkan cerita kalian di dalam cerita kalian tentang sila keluar di dalam cerita kalian. Bisa ibu, yang dapat bisa ibu. Kemudian yang suka berperan, silahkan tuangkan hasil kreasi kalian, peran kalian di dalam silsilah keluarga. Silahkan ya. Oke, baik. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Kalau gitu kelompok 1, kelompok bagan, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan ke depan. Terima kasih atas waktu yang kita diberikan. Kami dari kelompok bagan akan mempresentasikan silsilah keluarga. Nama kakek dari ayah saya adalah Ibu Yuweng dan ibu dari ayah saya dari
Ini dari ayah saya bernama Diana Putri, dan mereka menjalin hubungan dan mendapatkan ayah saya yang bernama Satrio. Silsilah keluarga ibu. Nama ini dari ibu saya bernama Benedikta Kayo, dan kakek dari ibu saya bernama Benedikta Minway. Mereka menjalin hubungan dan mendapatkan ibu saya yang bernama Theodora Ari dan saudaranya yang bernama Franciscus Minway. Dan ibu saya dan ayah saya menjalin hubungan dan mendapatkan kakak saya yang bernama Yuliana Ungkap, dan saya bernama Franciscus Minway, dan adik saya yang bernama Yuliana Awinoho. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Iya, jadi kalian sudah dengar kelompok Bagan telah menjelaskan, menceritakan dia punya silsilah keluarga. Jadi tadi Frans bilang mendapatkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya melahirkan. Dalam bahasa kita sehari-hari di sini kita bilang mendapatkan, tetapi itu melahirkan. Seperti dia punya bapak dengan mama menjalin hubungan pernikahan sehingga melahirkan Frans dengan dia punya kakak atau adik. Ada pertanyaan dari kelompok cerita, kelompok peran, disilahkan. Yang mana duluan? Peran kah cerita? Ya? Oh iya, dari kelompok peran silahkan bertanya. Bagaimana kebiasaan nilai-nilai keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam garis keturunanmu, silsilah keluargamu? Dalam keluarga kami, dinamika telah beragam. Terdapat hubungan yang erat penuh dukungan, namun ada juga perbedaan pendapat yang kadang menimbulkan pertentangan. Namun kesatuan dan cinta kasih menjadi inti hubungan kami sepanjang generasi. Iya, jadi ceritanya di dalam dia punya silsilah keluarga tidak selalu mulus-mulus, berjalan mulus-mulus, tetapi sering ada pertentangan. Ya, mungkin pamannya bilang iya, kalian punya ayah bilang tidak, tetapi itu tidak menjadikan mereka perselisihan di antara keluarga dalam silsilah keluarga itu. Tetap mereka mengutamakan cinta kasih, kemudian apalagi Kelly sudah membaca cinta kasih sayang, Cinta kasih menjadi inti hubungan kami sepanjang generasi. tapi cinta kasih merupakan inti dari hubungan silsilah dari generasi ke generasi. Berikan tepuk tangan. Sekarang pertanyaan dari kelompok cerita. Bagaimana sejarah keluargamu dalam melestarikan tradisi atau adat turun-temurun? Ya, nenek buyut saya dari bapak saya adalah seorang guru yang sangat dihormati. Dia berperan penting dalam pendidikan anak-anak di kampungnya dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di kampung tersebut.
Ya, jadi di dalam melestarikan melestarikan hubungan sejarah silsilah mereka juga apa tadi? Berperan penting di dalam dunia pendidikan. Iya. Jadi itu jawaban daripada kelompok bagan atas pertanyaan dari kelompok cerita dan kelompok peran. Kelompok peran dengan kelompok cerita sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, baik. Karena sudah mengerti, jadi kita berikan tepuk tangan. Kelompok cerita disilakan maju ke depan. Ya, silakan dibacakan hasil daripada diskusi kelompok kalian tadi. Cerita tentang bagian silsilah di dalam keluarga. Baca keras-keras. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kelompok cerita di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menceritakan silsilah keluarga saya dari keluarga bapak saya. Tete dari bapak saya bernama Franciscus Momim dan nenek dari bapak saya bernama Alfonsa Wong. Tete dan nenek saya dari bapak saya menjalin hubungan dan melahirkan bapak tua saya yang bernama Pinus Momim dan bapak saya yang bernama Mikael Momim. Tete saya dengan nenek saya bekerja sebagai petani. Bapak saya bekerja sebagai pegawai negeri. Dan sekarang silsilah keluarga dari mama saya. Tete dari mama saya yang bernama Martinus Kamirip. Nenek dari mama saya bernama Angelina Putugov. Tete dan nenek saya, Tete dan nenek saya dari mama. Tete dan nenek dari mama saya menjalin hubungan dan melahirkan om saya yang bernama Yan Kamirip dan mama saya yang bernama Maria Kamirip. Dan pada akhirnya bapak saya dan mama saya menjalin hubungan dan menikah, lalu melahirkan kakak saya yang bernama Franciscus Momim, Benedictus Momim, dan Angelina Momim, serta saya sendiri, Alfonsa Momim. Sekian dari kami kelompok cerita. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sabar. Jadi ya. Cerita dari siapa lagi nama? Alfonsa sangat lengkap. Mulai dari dia punya buyut, kakek buyut, kemudian turun ke dia punya kakek, ayah dan ibu, paman, kakak, adik dengan dia sendiri. Jadi sangat lengkap. Bagus ceritanya ya. Jadi cerita dalam bentuk silsilah dalam bentuk cerita. Ya, jadi dia sudah jelaskan kepada kita. Kalau ada yang belum dimengerti, ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan.
dari kelompok Bagan dulu. Silakan. Bagaimana dinamika hubungan anggota keluarga kalian yang telah berlangsung selama beberapa generasi? Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana dinamika hubungan keluarga selama beberapa generasi, mulai dari buyut, kakek, ayah, sampai kepada kalian. Silahkan dijawab. Dalam keluarga kami, dinamika telah beragam. Terdapat hubungan yang erat, penuh dukungan, namun ada juga perbedaan pendapat yang kadang menimbulkan pertentangan. Namun kesatuan dan cinta kasih menjadi inti hubungan kami sepanjang generasi. Ya, jadi di dalam perjalanan silsilah atau sejarah kehidupan dari kelompok cerita ada dinamika. Jadi dinamika kehidupan yang terjadi di dalam mereka punya sejarah kehidupan. Jadi kadang tidak berjalan dengan baik, tetapi karena adanya rasa saling mengasihi, saling menyayangi, sehingga keluarga mereka tetap rukun, hidup rukun dan damai. Berikan tepuk tangan. Jadi dua ya pertanyaan, satu kelompok dua pertanyaan. Jadi baru satu pertanyaan, sekarang pertanyaan yang kedua. Silakan. Dari kelompok peran. Adakah anggota keluarga kalian yang memiliki peran A? Prestasi penting dalam silsilah A. Sejarah keluarga kalian. Ya, nenek moyang saya dari bapak saya adalah seorang guru yang sangat dihormati. Dia berperan penting dalam mendidik anak-anak di kampungnya dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di kampung tersebut. Iya, jadi kampungnya Charlie ini dari Kumbai. Tahu? Kumbai? Tahu. Ya, jadi Kumbai itu sangat di pedalamannya. Dari sini itu kita tidak bisa naik mobil, tidak bisa naik motor, tetapi harus naik perahu atau patinting yang selalu kita lihat di pelabuhan saya. Jadi dia punya kakek buyut itu seorang guru yang bisa mendidik anak-anak di berperan penting dalam mendidik anak-anak yang ada di Kumbai sana, jauh sekali di Kumbai. Sudah pernah ke Kumbai? Pernah. Kelompok peran disilahkan ke depan untuk mempresentasikan peran mereka sebagai kakek, nenek, ibu, dan ayah dan anak. Iya, walaupun mereka semua perempuan, tetapi ini hanya peran, bukan kenyataannya, peran. Nenek bagaimana? Mari teman-teman dan guru-guru, sekarang kita akan mulai presentasi hasil kelompok kami. Fungsi keluarga. Dalam kehidupan sosial manusia, terdapat beberapa fungsi keluarga di dalam tatanan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi dasar keluarga. Yang pertama, fungsi agama. Setiap orang mengenal suatu keyakinan dari keluarga sehingga mereka dapat mengatur kehidupan masa kini dan kehidupan lain setelah dunia memberikan panutan yang baik dalam ibadah dan perilaku kepada anak. Yang kedua, fungsi biologis. Keluarga berfungsi untuk meneruskan garis keturunan, memelihara dan membesarkan anak,
merawat dan melindungi kesehatan anggota keluarga, serta memberikan kesempatan anggota keluarga untuk berekreasi. Yang ketiga, fungsi sosiologi. Keluarga berfungsi sebagai tempat bersosialisasi, mempertahankan nilai-nilai budaya, membentuk norma-norma dan perilaku anak serta kehidupan dalam berkeluarga. Orang tua harus menjadi contoh bertutur dan bertindak dengan baik. Fungsi psikologis. Keluarga dapat memberikan perlindungan secara psikologis sebagai identitas yang memberikan rasa aman dan kasih sayang, mendewasakan kepribadian anggotanya, serta melakukan hubungan dengan keluarga lainnya atau masyarakat luas. Yang kelima, fungsi pendidikan. Proses pendidikan anak dimulai dari dalam keluarga, mulai dari pembentukan karakter dan perilaku, pengetahuan umum, keterampilan, dan pengetahuan lainnya guna persiapan untuk kehidupan saat dewasa. Yang keenam, fungsi ekonomi. Keluarga berfungsi untuk memenuhi kehidupan ekonomi para anggotanya, misalnya pengaturan keuangan, mulai dari mencari sumber untuk memenuhi fungsi lainnya hingga membagi sumber tersebut untuk pengeluaran atau tabungan. Fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga harus mengajarkan anak menjaga keharmonisan keluarga maupun lingkungan. Oke, 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek, 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 ayam. Ayam disayang bebek, bebek disayang ayam, ayam bebek patok-patokan. Jadi keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi banyak orang, termasuk kita. Ya toh? Sangat penting toh? Kita tidak mungkin ada sampai saat ini kalau tidak ada orang tua. Jadi mulai dari kita punya buyut, kemudian kita punya kakek, kemudian ayah, kita. Jadi untuk itu kita harus menyayangi kita punya keluarga, harus saling mengasihi. Kita sebagai anak itu harus menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Bukan cuma di dalam keluarga, tetapi di lingkungan sekitar, baik itu di tempat bermain, di masyarakat, juga di sekolah. Kalau di sekolah, siapa yang kalian Guru dengan bapak guru, juga teman-teman. Saling mengasihi. Tidak boleh baku marah. Teman-teman dan ibu sebagai kesatuan kita bersatu dan berdoa dan berdoa. Selamat siang Bapak yang di surga. Terima kasih atas kehadiranmu di awal pertengahan ini. Tunjukkan kami anak. Pembelajaran kita pada saat ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Amin.